Pernahkah kita berpikir bahwa kebijakan publik lahir dari ruang yang netral, dari proses yang steril, rasional, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat? Ap- Jawabannya pasti tidak sesederhana itu. Kebijakan publik bukan sekedar produk administrasi. Ia bukan hanya hasil dari rapat regulasi atau tanda tangan pejabat atau tanda tangan pejabat. Di sini cerita dimulai. Setiap kebijakan, mulai dari subsidi BBM, bantuan sosial dan semuanya itu keluar dari mulut-mulut para aktor pembuat kebijakan. Di sana pun terdapat ada kepentingan, ada posisi, ada strategi. Pertama, kita mengenal aktor pembuat kebijakan utama. Mereka adalah pemerintah, presiden, menteri, kepala daerah yang memiliki hak dan kuasa untuk menetapkan sesuatu dan untuk melarang sesuatu. Namun kewenangan itu tidak selalu dengan tindak dipenuh. Di belakang mereka ada aktor yang lebih sama kuatnya, yaitu aktor politik format seperti DPR, partai politik yang membawa kepentingan elektoral, kepentingan struktur ke dalam pemerintahan yang seharusnya untuk publik, tapi dengan kepentingan sepihak mereka lebih menindas masyarakat dan mementingkan golongan mereka sendiri. Ini jelas suatu masalah. Di titik ini kita melihat satu hal penting juga, kebijakan publik tidak pernah lahir dari ruang kosong. Namun kebijakan publik harus lahir di dalam tarik menarik kepentingan. Lalu bagaimana para aktor ini mempengaruhi keputusan? Disinilah strategi pengaruh bekerja. Strategi pertama adalah lobby politik, pertemuan tertutup, komunikasi terbuka, dan negosiasi di balik layar. Bukan pelanggaran hukum, tetapi kali ini jauh lebih transparansi publik. Strategi kedua adalah kontrol informasi dan framing. Strategi data dipilih, narasi dibentuk, dan opini publik diratakan. Strategi ketiga adalah tekanan politik dan ekonomi. Idealnya kebijakan publik untuk menjawab masalah masyarakat. Namun dalam praktiknya kepentingan politik seringkali menjadi kompromi terakhir, bukan tujuan utama. Dan disinilah dilema terbesar kebijakan publik muncul. Apakah kebijakan publik benar-benar untuk rakyat atau hanya hasil negosiasi elit? Tapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar bagi kita sebagai rakyat, di sini mana kita akan berdiri? Di sisi mana kita akan berdiri? Apa kita akan menjadi aktor yang memperjuangkan kepentingan publik dan atau sekedar ikut arus kekuasaan? Inilah jawaban yang perlu kita jawab saat kita sebagai administrator duduk di pemerintahan nanti. Dan masa depan dengan kebijakan publik sedang dibentuk hari ini oleh cara kita memahami, mengkritisi dan bersikap, dan bagaimana kita cara menerapkannya, implementasinya di masa depan mendatang. Karena kita sebagai seorang administrator. Baik, sekian terus storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.